Saya pernah berpikir bahwa cinta keluarga hanyalah pelukan hangat dan tawa bersama, tak lebih dari itu. Sampai malam itu tiba, ketika Adi, keponakan saya sendiri, diam-diam memanjat ranjang saya, tubuhnya gemetar karena mimpi buruk, tapi matanya menyimpan rahasia yang membuat hati saya berdegup kencang. Dan sejak saat itu, dunia saya jungkir balik, antara rasa bersalah yang menyiksa dan getaran aneh yang tak bisa saya tolak. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta, suara petir bergemuruh seperti amarah langit. Saya terbangun oleh suara pintu kamar yang terbuka pelan. Adi berdiri di ambang pintu, piyama basah keringat, wajahnya pucat. "Paman, aku takut," bisiknya, suaranya seperti angin malam yang dingin. Saya mengangguk, membiarkannya masuk, tapi saat dia merangkak ke samping saya, tangannya menyentuh lengan saya, ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi keponakan kecil yang saya rawat sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan itu. Dia sudah 20 tahun sekarang, tubuhnya tegap seperti pemuda Bali yang sering saya lihat di pantai. Hati saya berdenyut tak karuan. Mengapa? Saya bertanya pada diri sendiri, tapi jawaban itu seperti bayang-bayang yang tak mau pergi. Pagi harinya, saya berusaha melupakan. Saya seorang guru sekolah di pinggiran Jakarta, hidup sederhana dengan Adi di rumah kecil kami. Dia kuliah di universitas terdekat, pintar dan pendiam. Tapi sejak malam itu, dia datang setiap malam. Hanya untuk tidur nyenyak, Paman, katanya. Saya mengiyakan, tapi dalam hati ada konflik yang berkecamuk. Apakah ini normal? Saya ingat masa kecil saya di desa di Jawa, di mana keluarga tidur bersama tanpa pikir panjang. Tapi ini berbeda. Setiap kali dia mendekat, naasnya hangat di leher saya merasa gelisah. Ini salah, gumam saya dalam hati. Dia keponakanmu, idiot. Tapi kenapa hati ini justru merindukan kehadirannya saat dia tak datang? Suatu hari, saat kami sarapan nasi goreng di meja kecil, Adi menatap saya lama. "Paman, kenapa kamu selalu sendirian? Tak pernah punya pacar?" tanyanya tiba-tiba. Saya tersedak. "Itu urusan orang dewasa," jawab saya ketus. Tapi dalam hati, saya tahu alasan sebenarnya. Saya pernah mencintai seorang pria di masa kuliah, tapi masyarakat Indonesia kami, dengan norma-norma ketat, memaksa saya menyembunyikannya. Adi tersenyum miring. "Aku tahu, Paman. Aku juga." "Seperti itu." Kata-katanya seperti petir menyambar. Saya menatapnya, mata kami bertemu, dan saat itu, saya sadar ada api yang menyala di antara kami. Tapi api itu berbahaya, bisa membakar segalanya. Malam demi malam berlalu, Adi semakin berani. Dia tak lagi hanya tidur, tapi memeluk saya dari belakang, tangannya melingkar di pinggang. Saya diam, tak berani menolak, tak berani menerima. "Adi, ini tak boleh," bisik saya suatu malam. Dia menjawab, "Kenapa, Paman? Kita sama-sama kesepian." Kata-katanya menusuk hati. Ya, saya kesepian. Sejak istri saya meninggal 10 tahun lalu, pernikahan yang dipaksakan oleh keluarga, saya hidup dalam keheningan. Adi adalah cahaya saya, tapi sekarang cahaya itu berubah menjadi api. Saya berpikir tentang masyarakat kami, tentang tetangga yang bergosip, tentang agama yang mengajarkan cinta tapi melarang bentuk ini. Konflik dalam dada saya semakin dalam, seperti sungai Citarum yang keruh dan dalam. Suatu sore saat kami jalan-jalan di Monas, Adi memegang tangan saya. "Paman, aku mencintaimu. Bukan sebagai keponakan." Pengakuannya membuat dunia berhenti. Saya menarik tangan, tapi hati saya berteriak ya. Kami pulang dalam diam, tapi malam itu, saat dia memanjat ranjang lagi, saya tak menolak pelukannya. Kami berbicara panjang tentang masa lalu saya, tentang perasaannya yang tumbuh sejak remaja. "Aku takut kehilanganmu," katanya. Air mata saya hampir jatuh. Tapi lalu, telepon berdering.
Itu kakak ipar saya dari Surabaya, mengatakan dia akan datang besok. Panik melanda. Bagaimana jika dia tahu? Kakak ipar datang membawa kabar buruk. Adi harus menikah dengan gadis tetangga di desa, katanya tegas. Saya terkejut. Adi memucat. Malam itu saat kami sendirian, Adi menangis di pelukan saya. Aku tak mau, Paman. Aku hanya mau kamu. Saya memeluknya erat, tapi dalam hati ada keraguan. Apakah ini benar? Saya ingat ayah saya yang keras, yang pernah memukul saya karena curiga. Konflik semakin membara. Saya harus memilih, melindungi Adi atau mengikuti norma. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Adi menolak perjodohan, bertengkar dengan bibinya. Saya diam, tapi hati saya hancur. Suatu malam, saat hujan lagi, Adi memanjat ranjang, tapi kali ini dia mencium pipi saya. Paman, mari kita lari. Ide gila itu menggoda, tapi realitas menampar. Kita tak bisa, Adi. Keluarga, masyarakat, jawab saya. Dia marah, meninggalkan kamar. Saya sendirian merenung. Mengapa cinta ini harus disembunyikan? Di Indonesia kami, di mana toleransi diajarkan tapi tak selalu dipraktikkan. Akhirnya, saya putuskan berbicara dengan kakak ipar. Adi punya hak memilih, kata saya. Dia marah besar. Kamu merusaknya. Apa kamu, tuduhannya menyakitkan. Saya diam, tapi Adi mendengar, dan dia membela saya. Konflik memuncak, keluarga terpecah. Tapi di tengah itu, cinta kami semakin kuat. Saya sadar, ini bukan lagi tentang ranjang malam, tapi tentang hati yang saling memanggil. Setelah pertengkaran itu, rumah kami seperti medan perang yang sunyi. Kakak ipar pergi dengan amarah, meninggalkan ancaman akan memutus hubungan. Adi duduk di sudut kamar, mata merah karena tangis. Saya mendekat, tapi dia menjauh. Paman, kenapa kamu tak pernah melawan untuk kita? Tanyanya, suaranya penuh kecewaan. Kata-katanya seperti pisau menusuk dada saya. Saya yang selalu menjadi paman yang baik, kini merasa seperti pengecut. Dalam hati, saya berdebat, apakah mencintai Adi berarti menghancurkan segalanya. Malam itu, dia tak datang ke ranjang saya. Kesepian menyergap, lebih dalam dari sebelumnya. Pagi harinya, saya berusaha memperbaiki. Kami pergi ke pasar malam di Jakarta, mencoba melupakan. Tapi di tengah keramaian, Adi tiba-tiba memegang tangan saya lagi. Aku tak peduli apa kata orang, bisiknya. Saya tersenyum, tapi hati gelisah. Di Indonesia, di mana budaya Jawa kami menekankan harmoni keluarga, ini seperti pemberontakan. Saya ingat cerita nenek tentang cinta terlarang yang berakhir tragis. Apakah kami akan seperti itu? Hari berganti, Adi semakin dekat. Setiap malam, dia memanjat ranjang, tapi kini dengan cerita-cerita hati. Paman, dulu aku iri melihatmu dengan bibi. Tapi sekarang aku tahu itu bukan cintamu yang sebenarnya. Kata-katanya membuat saya mengaku. Saya ceritakan tentang masa muda saya di Yogyakarta, tentang pria bernama Rian yang saya cintai diam-diam. Dia pergi karena tekanan keluarga, kata saya, air mata mengalir. Adi memeluk saya dan saat itu saya merasa utuh untuk pertama kali. Tapi konflik tak berhenti. Teman Adi dari universitas, seorang pemuda tampan bernama Budi, mulai sering datang. Saya cemburu melihat mereka tertawa bersama. Siapa dia? Tanya saya suatu malam. Adi tersenyum. Hanya teman, Paman. Kamu cemburu? Ya, saya cemburu. Ini baru rasa posesi yang tak seharusnya. Dalam hati, saya bertanya, apakah ini cinta atau obsesi? Malam itu, saat Adi tidur di samping, saya tak bisa tidur, memikirkan kemungkinan kehilangannya. Suatu hari, Budi datang lagi, dan saya mendengar mereka berbisik. Adi, kamu harus hati-hati. Masyarakat tak akan terima. Kata Budi membuat Adi marah.
Itu urusanku, balasnya. Saya diam-diam mendengar, hati hancur. Apakah Adi ragu? Malam itu dia memanjat ranjang dengan wajah murung. Paman, apa kita salah? Tanyanya. Saya memeluknya. Tidak, tapi dunia ini keras. Jawaban saya tak meyakinkan bahkan untuk diri sendiri. Konflik dalam hati saya semakin dalam. Saya mulai bermimpi buruk tentang keluarga yang menolak, tentang Adi yang pergi. Bangun dengan keringat dingin, saya lihat Adi tidur damai. Aku tak boleh egois, gumam saya. Tapi cinta ini seperti candu, tak bisa lepas. Kami mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali, di mana orang lebih terbuka. Tapi realitas menampar lagi ketika kakak ipar menelepon, mengatakan dia akan bawa Adi pulang ke desa. Pertengkaran besar terjadi. Adi menolak, saya mendukung. Dia dewasa, biarkan dia memilih, kata saya. Kakak ipar menuduh saya memengaruhi. Kamu yang aneh, katanya. Kata-katanya menyakitkan, membangkitkan trauma masa lalu. Adi membela, tapi keretakan semakin lebar. Malam itu Adi menangis di pelukan saya. Paman, aku takut kehilangan semuanya. Saya juga takut, lebih dari apapun. Hari berikutnya Adi sakit. Demam tinggi, mungkin karena stres. Saya rawat dia, memberi obat, memasak bubur. Saat dia tidur, saya renungkan hidup kami. Di Indonesia, di mana masih tabu, cinta kami seperti bunga di tebing, indah tapi rapuh. Tapi melihat Adi, saya sadar, ini layak diperjuangkan. Konflik memuncak ketika Budi datang, mengaku cinta pada Adi. Aku bisa melindungimu lebih baik, katanya. Adi menolak, tapi saya ragu. Apakah saya egois? Malam itu Adi memanjat ranjang, meyakinkan saya. Hanya kamu, Paman. Tapi benih keraguan tumbuh. Keraguan itu seperti racun, merayap pelan tapi mematikan. Setelah pengakuan Budi, saya tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, saat Adi memanjat ranjang, saya memeluknya lebih erat, takut dia pergi. Paman, kamu berubah, katanya suatu pagi. Saya diam, tapi dalam hati badai berkecamuk. Apakah saya layak untuknya? Saya lebih tua, dengan masa lalu yang kelam, sementara Budi muda dan bebas. Hari-hari berikutnya, Adi semakin sibuk dengan kuliah. Saya sendirian di rumah, merenung. Saya ingat masa kecil Adi, saat dia datang ke rumah saya setelah kecelakaan orang tuanya. Paman akan jaga kamu, janji saya saat itu. Tapi sekarang janji itu berubah menjadi cinta yang tak semestinya. Apakah ini pengkhianatan? Konflik dalam dada saya seperti ombak Samudra Hindia, tak henti menerjang. Suatu sore saya temukan surat dari Budi di tas Adi. Aku tunggu jawabanmu, tulisnya. Hati saya panas. Saat Adi pulang, saya konfrontasi. Apa ini? Tanya saya marah. Adi terkejut. Hanya surat, Paman. Aku sudah tolak. Tapi saya tak percaya sepenuhnya. Pertengkaran meledak. Kamu bohong, tuduh saya. Adi menangis. Kenapa kamu tak percaya aku? Dia pergi ke kamarnya, tak memanjat ranjang malam itu. Kesepian menyiksa. Saya duduk di teras, memandang langit Jakarta yang polusi. Dalam hati, saya salahkan diri. Kamu terlalu posesi, gumam saya. Tapi cinta ini membuat saya buta. Pagi harinya, Adi minta maaf, tapi ada jarak di antara kami. Kami coba perbaiki, pergi ke Candi Borobudur untuk liburan singkat. Di sana, di bawah matahari Jawa, Adi pegang tangan saya. Paman, mari kita mulai lagi. Saya mengangguk, tapi keraguan tetap. Kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Kakak ipar datang lagi, kali ini dengan ayah Adi yang sebenarnya bukan meninggal tapi kabur karena skandal. Adi, ayahmu ingin kamu pulang, kata kakak ipar. Adi syok. Ayah, dia masih hidup. Saya juga terkejut.
Ternyata orang tua Adi tak meninggal, tapi ayahnya pergi karena cinta sesama jenis, mirip saya. Ironi itu menyakitkan. Adi bertemu ayahnya, seorang pria tua di Bandung. Makan ayah, katanya. Adi marah, tapi lalu memakan. Saat pulang, Adi ceritakan semuanya. Ayah seperti kita, Paman. Kata-katanya membuka mata saya. Mungkin ini takdir. Tapi ayah Adi menasihati, jangan ulangi kesalahan ayah. Sembunyikan. Nasihat itu membuat Adi ragu. Malam itu Adi memanjat ranjang dengan air mata. Paman, apa kita harus berhenti? Tanyanya. Saya memeluknya. Tidak, kita kuat. Tapi dalam hati saya tak yakin. Konflik semakin dalam, seperti akar pohon beringin yang menjalar. Hari berikutnya, Budi datang lagi, memaksa Adi memilih. Pilih aku atau pamanmu yang tua itu. Adi tolak, tapi saya dengar semuanya. Rasa tidak aman membengkak. Saya putuskan mundur. Adi, mungkin Budi lebih baik, kata saya suatu malam. Adi syok. Kenapa, Paman? Kamu menyerah. Air matanya mengalir. Saya juga menangis. Aku tak mau menyakitimu. Pertengkaran itu memisahkan kami. Adi pindah ke kamar lain, tak lagi memanjat ranjang. Hati saya hancur berkeping. Setiap malam saya merindukannya, memikirkan kesalahan saya. Apakah ini akhir? Di Indonesia kami, cinta seperti ini sering berakhir dalam diam. Tapi Adi kembali, malam hujan deras. Paman, aku tak bisa tanpa kamu. Kami berpelukan, tapi sekarang ada luka yang dalam. Cinta kami lebih kuat, tapi rapuh. Luka itu seperti bekas luka bakar, sakit setiap disentuh. Setelah Adi kembali, kami coba bangun lagi, tapi bayang-bayang Budi dan ayahnya menghantui. Setiap malam, saat dia memanjat ranjang, pelukannya terasa berbeda, penuh ketakutan. Paman, janji jangan tinggalkan aku, bisiknya. Saya janji, tapi dalam hati, keraguan seperti ular yang melilit. Suatu hari, saya terima telepon dari sekolah Adi. Adi bolos kuliah. Saya panik, cari dia. Ternyata dia dikai dengan Budi. Melihat mereka, hati saya remuk. Apa ini? Tanya saya marah. Adi pucat. Hanya bicara, Paman. Tapi Budi tersenyum sinis. Dia butuh teman semur. Kata-katanya seperti pukulan. Pulang, pertengkaran hebat. Kamu bohong lagi, tuduh saya. Adi menangis. Kenapa kamu tak percaya? Budi hanya bantu aku mengerti tentang ayah. Saya diam, tapi rasa sakit membutakan. Mungkin kita berhenti saja, kata saya dingin. Adi syok, lari keluar rumah. Malam itu, rumah sepi. Saya menyesal, tapi ego menang. Adi tak pulang 2 hari. Saya cari kemana-mana, dari Jakarta ke Bogor. Hati saya penuh penyesalan. Bodoh, kenapa tak percaya, gumam saya. Akhirnya, temukan dia di rumah ayahnya di Bandung. Paman, aku butuh waktu, katanya. Saya memohon tapi dia dingin. Kamu selalu ragu. Kembali sendirian, saya renungkan semuanya. Di masjid dekat rumah, saya sholat, mencari jawaban. Agama ajarkan cinta, tapi masyarakat menafsirkan berbeda. Konflik dalam jiwa saya seperti perang saudara. Apakah Tuhan menolak cinta ini? Adi pulang setelah seminggu, tapi berubah. Paman, mari kita tetap sebagai keluarga saja. Kata-katanya hancurkan hati saya. Saya mengangguk, tapi malam itu, saat dia tak memanjat ranjang, air mata saya mengalir. Rindu itu menyiksa lebih dari apapun. Tapi cinta tak mati. Suatu malam badai datang, Adi ketakutan memanjat ranjang lagi. Paman, aku bohong. Aku masih cinta. Kami berpelukan, air mata bercampur. Tapi sekarang ada rahasia, Adi bilang Budi coba rayu dia, tapi dia tolak.
Tapi saya curiga ada yang disembunyikan. Konflik memuncak ketika kakak ipar kembali bawa polisi. Kamu korupsi Adi, tuduhnya. Ternyata Budi yang laporkan karena dendam. Saya ditahan sementara. Di penjara saya renungkan hidup. Adi makan paman. Hati saya penuh penyesalan. Adi datang membela saya. Ini salah paham, katanya. Akhirnya bebas, tapi reputasi rusak. Tetangga bergosip, keluarga menjauh. Adi tetap di sisi saya. Kita lawan bersama, katanya. Tapi pengkhianatan Budi membuat Adi trauma. Malam-malam berikutnya, dia memanjat ranjang dengan gemetar. Paman, dunia ini kejam. Saya peluk dia, berjanji lindungi. Cinta kami sekarang lebih dalam, tapi penuh luka. Di Indonesia, di mana hak masih perjuangan, kami seperti pejuang diam. Setelah kejadian polisi, dunia kami seperti reruntuhan candi kuno, indah tapi rusak. Adi semakin rapuh, setiap malam memanjat ranjang dengan air mata. Paman, kenapa dunia benci kita, tanyanya. Saya tak punya jawaban, hanya pelukan. Dalam hati, saya salahkan diri jika tak mulai, mungkin tak begini. Tapi cinta ini sudah jadi bagian jiwa. Hari-hari penuh gosip. Di sekolah, murid-murid bisik-bisik. Saya hampir dipecat. Adi juga, teman-temannya menjauh. Kita pindah saja, usul Adi. Kami rencanakan ke Bali, mulai baru. Tapi kakak ipar datang lagi, kali ini dengan Ma. Aku salah, melihat Adi bahagia denganmu. Tapi terlambat, luka sudah dalam. Suatu malam, Adi sakit parah. Demam tinggi, mungkin karena stres. Saya bawa ke rumah sakit. Dokter bilang dia butuh istirahat jiwa. Di sana, Adi mengaku, Paman, dulu aku sempat ragu dengan Budi, tapi aku pilih kamu. Pengakuan itu seperti pisau, tapi juga obat. Kenapa tak bilang, tanya saya. Takut kehilanganmu. Air mata kami mengalir. Di rumah sakit, saya jaga dia malam-malam. Renungkan masa lalu, bagaimana keponakan kecil jadi cinta hidup saya. Konflik dalam hati mencapai puncak. Apakah ini dosa, tanya saya pada Tuhan. Tapi melihat Adi tersenyum lemah, saya tahu ini benar. Adi sembuh, tapi berubah. Lebih kuat. Paman, mari kita hadapi dunia. Kami bergabung komunitas di Jakarta, diam-diam bertemu orang seperti kami, berbagi cerita. Itu beri harapan. Tapi lalu Budi datang lagi, minta maaf. Aku salah, cemburu. Adi makan, tapi saya tak bisa. Pengkhianatan itu terlalu dalam. Malam itu, Adi memanjat ranjang, kami bicara panjang. Paman, cinta kita seperti gunung Merapi, panas tapi indah. Kata-katanya buat saya tersenyum. Tapi dalam hati ada ketakutan, bagaimana masa depan. Konflik terakhir muncul ketika ayah Adi datang, minta Adi pindah dengannya. Aku ingin tebus kesalahan. Adi ragu. Paman, apa aku pergi, tanyanya. Hati saya hancur. Pilih yang terbaik. Tapi dia pilih tetap. Kamu rumahku. Tapi tekanan masyarakat semakin berat. Demo anti di Jakarta membuat kami takut. Malam-malam Adi gemetar di pelukan saya. Paman, apa kita bertahan? Saya jawab ya, tapi hati ragu. Akhirnya, kami putuskan pindah ke Bali. Di sana, di Pantai Kuta, kami mulai baru. Adi dapat kerja, saya ajar priat. Cinta kami berkembang, penuh kedamaian. Tapi luka masa lalu tetap. Di Bali, angin laut seperti obat bagi luka kami. Adi dan saya hidup sederhana di rumah kecil dekat pantai. Setiap malam, dia masih memanjat ranjang, tapi kini dengan senyum. Paman, ini rumah kita, katanya. Saya peluk dia, hati penuh syukur. Tapi kenangan Jakarta seperti hantu, kadang datang dalam mimpi. Hari-hari berlalu damai.
Adi bekerja di hotel, saya ajar anak-anak lokal. Kami bergabung komunitas kecil, bertemu pasangan seperti kami. Di Bali lebih bebas, kata seorang teman. Ya, tapi tak sepenuhnya. Norma masih ada, kami hati-hati. Suatu hari, kakak ipar datang, kali ini dengan dukungan. Aku terima kalian. Air mata mengalir. Keluarga bersatu lagi, meski rapuh. Ayah Adi juga datang, berbagi cerita. Jangan seperti ayah, sembunyikan selamanya. Nasihatnya buat kami kuat. Tapi konflik terakhir, Adi dapat tawaran kuliah di luar negeri. Paman, aku mau, tapi tak mau tinggalkan kamu. Hati saya berat. Pergi, ini masa depanmu. Dia menangis. Tanpa kamu, tak ada masa depan. Kami putuskan dia pergi, tapi janji kembali. Hari perpisahan di bandara, kami peluk erat. Tunggu aku, Paman. Saya mengangguk, air mata jatuh. Sendirian di Bali, saya renungkan semuanya. Cinta kami tak sempurna, penuh luka, tapi nyata. Adi kembali setelah 2 tahun, lebih dewasa. Paman, aku pulang. Kami peluk, dan malam itu dia memanjat ranjang lagi. Selamanya. Cinta kami sekarang lebih dalam, personel, dengan pelajaran dari masa lalu. Di Indonesia kami, di mana perubahan lambat, kami jadi simbol harapan diam, tak ada akhir bahagia sempurna, tapi kami bertahan dengan cinta yang manusiawi. Hati saya penuh damai, tahu bahwa meski dunia keras, cinta menang.